Bab 1596. Charlie mengambil kipas lipat yang diberikan Philip dari Delon, dan secara pribadi memberikannya kepada Nenek Elsa, dan berkata, "Nenek Dong, ini sedikit cinta dari saya dan Claire. Saya harap Anda akan menerimanya. Selain itu, apa yang baru saja terjadi untuk pesta ulang tahun Anda, saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda dan berharap Anda dapat memaafkan saya." Nyonya tua sedikit tersanjung dan buru-buru berkata, "Tuan Charlie sopan. Yang terjadi barusan adalah bahwa cucu lelaki saya tidak melakukan hal yang benar. Pada analisis terakhir, itu karena kami lalai untuk mendisiplinkan dan menyebabkan masalah bagi Anda." Saat dia berkata, dia melihat ke kipas lipat dan berkata, "Emer Charlie, kipas ini terlalu berharga, dan saya benar-benar tidak tahan dengan nilainya." Charlie buru-buru berkata, "Nenek, hadiah adalah sejenis hati, tidak ada hubungannya dengan nilai. Anda tidak harus sopan. Sejujurnya, saya tidak mengeluarkan uang untuk kipas ini. Itu adalah hadiah dari ketua grup Gu. Saya baru saja meminjam bunga untuk diberikan kepada Anda. Jangan terlalu sopan padaku." Penatua Dong di samping tahu bahwa kipas ini milik Philip, dan dia benar-benar berharap Nyonya tua akan menerimanya. Bagaimanapun, nilai dari kipas ini sendiri sangat tinggi, dan nilai tambahan di baliknya bahkan lebih tinggi. Jika Anda memiliki penggemar ini, keluarga Dong dan keluarga Gu masih berhubungan. Jika Philip melihat wajah penggemar ini di masa depan dan dapat membantu keluarga Dong, bukankah itu akan menjadi untung besar? Oleh karena itu, dia membuka mulutnya dan berkata, "Oh, Tuan Charlie sangat sopan. Orang tua dan istri kami juga sangat berterima kasih. Jika Tuan Charlie ada hubungannya dengan keluarga Dong di masa depan, hanya satu kalimat, keluarga Dong pasti akan pergi keluar." Ketika Tuan Tua mengatakan ini, itu sama saja dengan menerima hadiah. Charlie juga tahu bahwa Tuan Tua memiliki kebijaksanaannya, jadi dia mengangguk dan berkata, "Kakek Dong terlalu sopan." Akibatnya, Nyonya tua harus meletakkan kipas lipat. Melihat ini, Wei Liang berkata, "Sudah kubilang, Tuan Charlie memiliki status yang sangat tinggi di benak pamanku, dan dia setara dengan setengah anak laki-laki. Jika Anda menyenangkan Tuan Charlie di masa depan, keluarga Gu tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk." Kerumunan itu buru-buru mengangguk dan berkata ya, dan hati mereka senang. Terutama Tuan Dong. Tatapan mata Charlie tidak berbeda dengan cucu menantu. Elsa kesurupan. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Charlie begitu mampu, dan tidak masalah jika dia telah menaklukkan banyak orang kaya lokal di Aurous Hill. Bahkan patriark peringkat ketiga dari keluarga Gu Escliffe sangat mementingkan dirinya. Mungkinkah dia melihat Feng Shui dengan sangat baik? Ketika dia memikirkan ini, dia merasakan perasaan rendah diri di hatinya. Meskipun dia adalah cucu tertua dari keluarga Dong, dan dia tidak terlihat inferior dari wanita lain, dia masih sedikit malu dibandingkan dengan pria dengan potensi yang tidak ada habisnya seperti Charlie, dan merasa bahwa dia benar-benar tidak layak untuknya. Namun, dia segera memikirkan sahabatnya Claire. Dia tidak mengerti mengapa kehidupan Claire begitu baik. Betapa beruntungnya memiliki pria yang begitu baik yang lebih suka menikah dengannya dan dijaga olehnya. Jika itu dia akan memberi Charlie banyak anak, saling mencintai setiap hari, dan tinggal bersamanya dengan sepenuh hati. Tapi bagaimana dengan Claire? Sejauh ini, belum ada pernikahan sungguhan dengan Charlie. Memikirkan hal ini, dia sangat mencintai Charlie. Bab 1597. Selanjutnya, pesta ulang tahun resmi dimulai. Charlie diabadikan sebagai tamu dan duduk di samping Nyonya tua bersama Elsa dan Wei Liang. Setelah pembukaan jamuan makan, keluarga Dong bergiliran bersulang untuknya, ekspresi, nada, dan tindakan mereka penuh dengan pujian. Charlie tidak punya banyak udara, dan seseorang akan meminumnya saat mereka bersulang. Bahkan jika Delon hanya datang untuk bersulang, dia akan segera meminumnya. Selama periode Wei Liang, dia juga dengan hati-hati memanggang Charlie, menjilat wajahnya dan berkata, "Emer Charlie, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu, saudara." Charlie tahu apa yang ingin dia katakan, tetapi hanya ingin memulihkan kemampuannya. Namun, mengingat perilaku buruk keluarga mereka yang terdiri dari 4 orang dan keluarga Philip yang terdiri dari 3 orang, Charlie tidak akan pernah membiarkan mereka pulih sekarang. Orang dewasa harus membayar untuk tindakan mereka, jika tidak, bagaimana mereka bisa mengingat pelajaran mereka?
Oleh karena itu, dia tidak menunggu sampai Wei Liang selesai, dia menyela dengan ringan, Wei Liang, kamu telah melihat ini dari awal hingga akhir hari ini. Anda juga harus tahu, mengapa saya harus meminta Delon pergi ke Aurous Hill untuk berubah selama setahun? Ya. Wei Liang mengangguk berulang kali dan berkata, Tuan. Charlie, kamu jujur dan adil, dan kamu secara alami dapat dipercaya, tetapi dalam hal ini. Bisakah kamu memberi kami hal yang sama seperti yang kamu lakukan dengan Delon? Atur waktu? Agar kami memiliki harapan di hati kami, bagaimana menurut Anda? Charlie mengangguk dan berkata, kamu juga tahu bahwa Delon tidak melakukan kejahatan, itu tidak lebih dari mulut yang rendah, jadi aku meminta Delon untuk berubah selama setahun, tapi kalian berempat, kamu melakukan terlalu banyak, dan kamu bahkan ingin mengambil hidupku sebelumnya. Ancaman seperti ini, jauh lebih buruk daripada Delon. Wajah Wei Liang dipenuhi keringat dingin. Dia tahu apa yang dimaksud Charlie. Delon bertengkar dengannya, dan jika dia kalah, dia harus direformasi selama setahun. Bersama ayah, paman ketiga, dan sepupunya, mereka berempat memaksa pamannya untuk menyerahkan triliunan harta benda, dan bahkan mengancam akan mencari bibi dan sepupunya setelah kematiannya. Dosa ini jauh lebih serius dari Delon. Lagi pula, pamannya adalah saudara baik dari ayah Charlie, Chang Ying, dan bibinya adalah saudara perempuan baik dari ibu Charlie. Sepupu tersebut adalah tunangan kontrak pernikahan Charlie sejak kecil. Dengan hubungan yang begitu dekat, Charlie pasti semakin membenci mereka berempat. Berbicara tentang Delon, mulut dan senjata Delon telah direformasi selama setahun, bukankah keempatnya akan direformasi selama 10 atau 20 tahun? Ketika dia berpikir bahwa 10 atau 20 tahun ke depan mungkin tidak dapat melahirkan anak, dan bahkan kurang memenuhi syarat untuk menikmati kenyamanan dalam hal itu, Wei Liang ingin mati. Dengan wajah pahit, dia memohon, Tuan. Charlie, demi pamanku. Maafkan kami kali ini. Atau Anda dapat mempersingkat waktu untuk transformasi. Charlie berkata dengan acuh tak acuh, itu tergantung pada kinerja Anda. Jika Anda bekerja dengan baik, mungkin cukup untuk 3-5 tahun. Jika Anda tidak berkinerja baik, mungkin tidak selama 20-30 tahun. Wei Liang hendak menangis, dan berbisik, Tuan, Anda akan menjadi saudara ipar saya mulai sekarang, dan saya akan menjadi saudara ipar Anda mulai sekarang. Anda dapat melihat hubungan ini, mohon maafkan saya. Jika kakak iparmu impoten di masa depan. Ketika berita keluar, kamu akan kehilangan muka juga, bukan begitu? Charlie tersenyum, saya pikir tidak apa-apa, tidak ada yang tidak tahu malu. Wei Liang hampir pingsan. Charlie sama sekali tidak menyukai minyak dan garam. Dia juga ingin mengandalkan hubungan sepupunya untuk melakukan beberapa trik, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka tidak akan memberi kesempatan. Selain itu, bahkan jika Anda bekerja dengan baik, mungkin diperlukan 3-5 tahun, 3-5 tahun berpantang, bukankah ini membunuh Anda sendiri? Tapi selain itu, dia tidak punya solusi bagus lainnya. Dia hanya bisa berkata dengan hormat dan nakal, kakak ipar, aku akan melakukannya dengan baik di masa depan. Jangan khawatir. Charlie berkata dengan wajah hitam, jangan bicara omong kosong, aku bukan saudara iparmu. Wei Liang mengangguk, aku tahu, belum. Cepat atau lambat kamu akan. Charlie terlalu malas untuk berbicara dengannya tentang pertanyaan konyol seperti itu, jadi dia berhenti memperhatikannya. Elsa datang dan bertanya dengan suara rendah saat ini, Charlie, kapan kamu akan kembali ke Aurous Hill? Besok. Bab 1598. Hah? Begitu awal? Tidak tinggal di Escliff selama beberapa hari lagi. Urusan saya sudah selesai, tidak ada yang bisa dilakukan, saya akan pergi besok. Ketika Elsa mendengar ini, dia berkata tanpa ragu-ragu, kalau begitu aku akan pergi besok, haruskah kita bersama, oke? Ambil pesawat yang sama kembali. Charlie ingin menolak, tetapi melihat permohonannya, dia tidak bisa mengatakan apa-apa untuk menolak. Bagaimanapun, itu normal bagi teman untuk terbang bersama, dan dia tidak bisa sengaja tidak terbang bersamanya di pesawat yang sama. Jadi Charlie berkata, oke, ayo pergi bersama. Elsa buru-buru berkata, kalau begitu kamu akan kembali dan memberi saya informasi KTP, biar saya beli tiketnya. Baris.
Saat pesta ulang tahun berlangsung, Paman Delon dan paman keduanya sudah memberinya perlengkapan untuk berkendara ke Aurous Hill. Mereka mengatur seseorang untuk membeli sepeda Phoenix 28 tua, dan memasang rak bagasi di bagian belakang sepeda, dan kemudian membelikannya helm berkuda, jaket tebal, kantong tidur, dan tenda, ketel dan hal lainnya. Mereka tidak terlalu peduli dengan keponakan ini, tetapi ingin dia pergi ke jalan begitu dia selesai makan, agar tidak menyeretnya, dan membuat Charlie marah. Jika dia menyakiti keluarga Dong lagi, itu akan menjadi kerugian besar. Juanita tidak peduli untuk marah ketika dia mengetahuinya, jadi dia segera menelepon Kevin tua, suaminya, yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya dan akan datang ke pesta ulang tahun, dan menceritakan masalahnya, lalu memintanya untuk melakukannya. Segera kemasi beberapa koper untuk putranya dari rumah dan ganti pakaian. Pakaian di dalam dan di luar, makanan kering yang akan digunakan di jalan, DLL. Setelah mendengar sebab dan akibat kejadian ini, Kevin tua marah dan ketakutan. Untungnya, kejadian itu tidak menyinggung keluarga Gu. Kalau tidak, keluarga Kevin takut akan mendapat masalah besar. Jadi, dia mengabaikan pesta ulang tahun ibu mertuanya, dan bergegas pulang untuk mengemasi barang-barang putranya. Saat pesta ulang tahun hampir usai, dia pergi dengan tergesa-gesa. Ketika Delon melihat ayahnya datang, dia menangis dengan sedih ketika dia memisahkan ayahnya. Dia akan pergi ke Aurous Hill selama 1 tahun reformasi. Dia sudah menebak betapa sulitnya tahun ini, jadi ketika dia melihat ayahnya, dia merasa sangat sedih. Kevin tua juga sangat tidak berdaya. Meskipun dia merasa kasihan pada putranya, dia telah berkeliaran di East Cliff selama bertahun-tahun, dan dia tahu esensi masyarakat kelas atas dengan sangat baik. Dalam masyarakat kelas atas ini, uanglah yang menghancurkan orang satu tingkat. Jangan memandang keluarga Kevin, tapi saat bertemu dengan keluarga top seperti keluarga Gu, Anda bahkan tidak berani melepaskannya. Karena putranya telah menyinggung keluarga Gu dan tamu terhormat keluarga Gu, masalah ini pasti harus dibayar mahal. Jika tidak, keluarga Kevin akan mengikuti amarah keluarga Gu. Ada keluarga seperti ini sebelumnya. Putranya mendapat masalah, tetapi dia sangat ingin melindungi anaknya. Dia harus menggunakan seluruh keluarga untuk membawanya. Akibatnya, keluarganya hampir bangkrut, dan putranya tidak bisa diselamatkan. Putranya langsung oleh keluarga besar. Orang-orang dibuang. Saat ini keluarga besar melakukan bisnis, pada dasarnya seperti berjalan di atas tali. Jika Anda ingin melakukan transaksi besar lebih dari 100 juta, Anda harus menggunakan leverage keuangan, jika tidak maka tidak akan berkembang sama sekali. Bahkan grup Wanda berhutang banyak pada ban untuk perkembangan pesat. Menurut rumor, perusahaan besar seperti Country Garden memiliki hutang 900 miliar. Jika berhasil, kecepatan menghasilkan uang harus lebih besar dari kecepatan pembayaran kembali, jadi tidak akan ada situasi besar. Namun, begitu rantai modal putus, ini bisa membuat kewalahan setiap saat. Ada banyak ban dan hubungan modal di balik 3 keluarga besar East Cliff. Jika Anda benar-benar ingin menata kembali perusahaan dan menarik gaji langsung dari rantai modal, pihak lain akan bangkrut karena rantai modal putus. Karena itu, si tua Kevin lebih mengkhawatirkan kekuatan keluarga Gu daripada Delon. Justru karena inilah dia beruntung di dalam hatinya. Untungnya, hanya putranya yang pada akhirnya tidak beruntung. Jika keluarga Kevin terpengaruh, dia akan dimarahi sampai mati oleh tuan tua. Bab 1599. Ketika pesta ulang tahun selesai dan para tamu pergi, Delon sudah mendorong sepeda barunya yang ke-28. Delon tiba-tiba teringat lagu hit di situs video pendek. Ada apa, naik motor kecil kesayanganku? Memikirkan lagu itu, dia melihat sepeda tua dan jelek berusia 28 tahun ini, dan dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Jika kamu bisa naik sepeda motor, kamu bisa mengendarai 3 atau 400 km sehari. Cepatlah ke Aurous Hill, dan kamu tidak harus menderita terlalu banyak masalah di sepanjang jalan. Sayang sekali Charlie tidak memberinya ruang untuk tawar-menawar. Dia hanya bisa mendorong 28 sepeda itu dengan jujur dan bersiap untuk berangkat. Paman Dong Jianghai memegang helm berkuda hijau dan akan memakainya untuknya. Sambil menghindar, dia bertanya dengan canggung, "Paman, kenapa kamu membelikanku helm hijau?" "Jangan sebutkan itu." Paman berkata tanpa daya, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Helm diseret kemana-mana.
Helm di toko sepeda sudah lama dirampok. Hanya ada beberapa yang hijau yang belum terjual. Saya biarkan mereka membelikan Anda, keamanan adalah hal yang paling penting. Delon hampir menangis. Pantas saja helm ini tidak dirampok, warnanya hijau dan berminyak. Daun bawang segar tidak seotentik warna hijau helm ini. Meskipun dia memiliki 10,000 tidak suka di hatinya, dia juga tahu bahwa keselamatan adalah prioritas pertama. Jika tidak, jika dia mematahkan otaknya karena jatuh, bukankah dia akan tamat? Jadi dia mengertakkan gigi dan meminta paman untuk meletakkan helm di atas kepalanya. Pamannya memperbaiki tali pengikat helm untuknya, lalu menunjuk ke tempat telepon pada pegangan sepeda, dan berkata dengan serius, "Naga kecil, ini adalah tempat telepon yang khusus dibeli oleh pamanmu. Anda meletakkan telepon Anda di atasnya. Terselip di dalamnya, Anda dapat menavigasi di jalan sejauh lebih dari 1000 km. Pastikan untuk memperhatikan peta dengan hati-hati dan jangan salah." Delon mengangguk dan bertanya, "Paman, kenapa kamu tidak membelikanku powerbank? Bagaimana jika ponsel saya kehabisan daya saat saya berkendara?" "Oh." Paman menepuk keningnya, "Lupakan tentang ini, atau jika kamu menunggu sebentar, aku akan membiarkan seseorang membelikanmu satu." "Ayah Elsa," Hagel buru-buru berkata saat ini, "saya punya satu di mobil saya. Saya membelinya untuk hari hujan. Aku akan mengambilkannya untukmu." Pada saat ini, ayah Delon, Kevin tua, menepuk pundaknya dan berkata dengan serius, "Lebih baik pergi ke Oros Hill. Ada juga kota-kota yang berkembang sangat baik di sepanjang jalan. Tidak ada hutan belantara, jadi Anda tidak perlu terlalu khawatir. Perhatikan keamanan dan temukan tenda besar di taman di kota pada malam hari. Anda seharusnya bisa mencapai Oros Hill dalam belasan hari." Delon menangis dan mengangguk. Direktur Kevin menghela nafas, dan berkata, Anda harus mengendarainya dengan jujur. Sneak RP dan ski sama sekali tidak diperbolehkan di tengah-tengah. Ini juga sebuah pengalaman untukmu, tahu? Delon merengek, "Aku kenal ayah." Juanita juga menyeka air matanya di samping, dan menasihati, "Kamu harus memperhatikan keselamatan saat berkendara, dan bersembunyi sedikit saat melihat mobil besar, loh." Delon tersedak berulang kali, "Oke ibu, saya mengerti." Penatua Dong juga bertanya, "Jangan malas. Jika Anda terlambat, Tuan Charlie akan marah." Hati Delon sangat tertekan, apakah ini masih pro kakek? Yang dia pedulikan bukanlah membuat Charlie marah. Nyonya tua itu sangat lembut. Dia mengeluarkan jimat kuning dari sakunya dan menyerahkannya kepada Delon, berkata, "Delon, ini adalah jimat yang nenek minta dari kuil lama ketika dia masih muda." Biksu itu membukanya dan itu sangat efektif. Nenek selalu membawanya. "Sekarang, aku akan memberikannya padamu, dan itu akan membuatmu aman." Delon mengangguk penuh syukur, "Terima kasih, Nenek." Charlie, yang tidak berbicara sepanjang waktu, berkata, "Lihat, kamu telah membuat kemajuan sekarang, setidaknya kamu tahu untuk mengucapkan terima kasih kepada keluargamu." Delon malu dan berbisik, "Terima kasih Tuan Charlie untuk mengajar, saya akan bertindak dengan cara yang rendah hati dan menjadi orang baik di masa depan." Bab 1600. Ya. Charlie mengangguk, dan berkata, "Oke, ayo pergi." Pada saat ini, Hagel juga berlari dengan powerbank, menyerahkan powerbank dan kabel charging ke Delon, dan berkata, "Delon, ambil powerbanknya." Delon memasukkannya ke dalam ranselnya, menyeka air matanya, dan berkata kepada semua orang, "Nenek, Tuan, Ayah, Ibu, Paman kedua, aku akan pergi." Semua orang melambai padanya, "Hati-hati, perhatikan keselamatan di jalan." Delon menatap Charlie lagi dan membungkuk padanya, "Emer Charlie, aku pergi." Charlie mendengus dan berkata, "Cepat, kamu akan dihukum jika kamu menunda waktu." Delon mengangguk sibuk, "Jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik." Charlie melambaikan tangannya, "Oke, waktunya pergi." Delon mengangguk, memandang kerabatnya dengan enggan, dan kemudian mengangkangi sepeda besar berukuran 28 itu, mengayuh 2 kali, dan sepeda itu bergoyang. Juanita menangis getir, dan Kevin tua buru-buru memeluknya dan menghiburnya. "Oke, Delon sudah dewasa, dan inilah waktunya untuk bertanggung jawab atas tindakannya sendiri." Juanita menangis dan mengangguk. Meskipun tertekan, dia tidak bisa mengatakannya lagi. Charlie memandang Elsa saat ini dan berkata dengan serius,
ketika sepupumu tiba di Aurous Hill, kamu harus menahannya dengan ketat. Jika dia benar-benar berubah, dia mungkin bisa berubah pikiran. Jika tidak, orang ini mungkin akan ditinggalkan di masa depan. Elsa dengan cepat menjawab dan berkata, jangan khawatir, saya akan menahannya dengan ketat. Ya. Charlie mengangguk dan berkata, oke, aku akan kembali dulu. Elsa bertanya, kalau begitu saya memesan tiket dan akan memberitahu Anda. Ini baik. Elsa bertanya lagi, apakah Anda ingin saya menjemput Anda di mana Anda tinggal dan pergi ke bandara dengan Anda? Charlie melambaikan tangannya, tidak, sampai jumpa di bandara. Wei Liang bergegas dan berkata sambil tersenyum, Tuan. Charlie, apa kau akan kembali ke rumah pamanku? Tidak mudah naik taksi di sini. Mengapa saya tidak harus mengantarmu? Charlie menatapnya dan mengangguk sedikit, baiklah. Seluruh keluarga Dong memasukkan Charlie dan Wei Liang ke dalam mobil bersama-sama, dan akhirnya menghela nafas lega saat mobil melaju pergi. Di dalam mobil, Wei Liang berkata dengan pujian, Tuan. Charlie, penangananmu terhadap Delon benar-benar luar biasa. Charlie berkata dengan acuh tak acuh, itu masalahnya, kamu tidak perlu menyanjungku di sini. Wei Liang buru-buru berkata, aku benar-benar tidak mencoba untuk menyanjungmu. Biasanya, ketika orang menyelesaikan masalah seperti itu, mereka sering harus mengajar pihak lain dan memaksa pihak lain untuk menghormati taruhannya. Tapi Anda bisa membuka jaring, melepaskannya, dan memberinya. Menyesuaikan serangkaian rencana transformasi benar-benar disengaja. Saya yakin Delon tidak akan pernah berani menjadi sombong dan mendominasi lagi. Charlie menatapnya dan bertanya, bagaimana denganmu? Apakah Anda masih berani menjadi sombong dan mendominasi di masa depan dan menghunus pedang pada kerabat Anda? Ekspresi Wei Liang tertegun, dan dia berkata, tidak, sama sekali tidak.